Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi ini kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pagi ini, Ibu akan menjelaskan tentang tema 2, bermain di lingkunganku, dan subtema 4, bermain di tempat wisata. Silakan kalian buka halaman 74, yaitu keragaman benda di pantai. Di situ ada sebuah teks, mari kita lihat sama-sama dan Ibu akan membacakannya. Di situ berwisata ke pantai. Lina berwisata ke pantai bersama keluarga. Bermain di pantai sangat mengasyikan. Banyak permainan yang bisa dilakukan. Contohnya bermain pasir. Namun di pantai bukan hanya ada pasir, banyak benda yang terdapat di pantai. Kita bisa menemukan kerang dan batu karang. Benda tersebut termasuk benda yang berwujud padat. Selanjutnya, lukisan pasir tempel. Pasir disebut sebagai bahan alami. Pasir dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan. Banyak kerajinan yang bisa kamu buat dari pasir. Salah satunya lukisan pasir tempel. Sekarang kita perhatikan sebuah karya ya. Di sini ada gambar dari gajah ya, kemudian gambarnya itu kalian tempel menggunakan pasir ya. Jadi dilem dulu, setelah dikasih lem kemudian pasirnya ditempel di atas kertas yang bergambar gajah tersebut ya. Jadi selain pasir banyak juga ya misalnya yang bisa kalian gunakan. Misalnya apa aja sih benda yang ada di pantai selain pasir? Misalnya kerang ya, kemudian apalagi selain kerang, batu ya, dan lain-lain ya, yang bisa kita gunakan membuat kerajinan. Membuat istana pasir. Istana pasir merupakan permainan menggunakan pasir. Selain pasir dibutuhkan juga bahan air. Air berfungsi untuk memadatkan pasir. Pasir akan lebih mudah dibentuk. Untuk membuat istana pasir diperlukan juga cetakan. Caranya, masukkan pasir basah ke dalam cetakan tersebut. Lalu padatkan pasir menggunakan sekop, sehingga kalau misalnya sudah padat ya, pasir akan mudah dicetak. Silahkan perhatikan contoh istana pasir. Selanjutnya adalah aturan di pantai. Pantai merupakan tempat wisata. Setiap orang boleh datang ke pantai. Namun ada aturan yang harus ditaati. Aturan tersebut dibuat demi kenyamanan bersama. Contohnya adalah aturan menjaga kebersihan di pantai. Nah, di sini ada ya contoh dari aturan kebersihan di pantai. Jadi jagalah kebersihan tempat wisata ya. Kemudian pantai bukan tempat sampah. Selanjutnya laut bukan tempat sampah. Jadi di sini adalah aturan-aturan yang ada di pantai ya. Selanjutnya adalah keragaman benda di taman. Jadi tadi sudah berwisata ke pantai, sekarang berekreasi ke taman kota.
Di taman kota terdapat banyak permainan. Nah, misalnya ada ayunan, kursi goyang, jungkat-jungkit, dan lain-lain ya. Benda-benda tersebut adalah termasuk benda padat ya, seperti ayunan, kursi goyang, jungkat-jungkit, dan bisa kita temukan yang ada di sekitar kita. Tidak hanya di pantai, ternyata di taman kota pun ada aturannya juga ya. Misalnya saat kalian bermain ayunan, di situ bermain ayunan hanya boleh satu orang saja ya. Jadi dalam satu ayunan yaitu satu orang, jadi tidak boleh lebih dari satu ya. Kalau misalnya kalian berayunan lebih dari satu, otomatis tidak sesuai dengan aturan yang ada di taman tersebut. Misalnya kalau kalian bermain jungkat-jungkit, di situ hanya bisa 2 orang ya. Jadi kalian harus mengikuti aturannya tersebut, jangan lebih dari 2 orang. Atau misalnya kalian menggunakan jungkat-jungkit itu 4 orang ya, atau 5 orang. Nah, itu menyalahin aturan yang ada di taman kota tersebut. Jadi kita harus mengikuti aturan yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya yaitu aturan di kebun binatang. Keluarga Dita pergi ke kebun binatang. Dita mematuhi aturan yang berlaku. Ia membuang sampah bungkus makanan di tempat sampah yang telah disediakan. Ia juga tidak mengganggu binatang yang di sana. Ia sadar betapa pentingnya menaati aturan di tempat tersebut, supaya lingkungan kebun binatang bersih, serta kehidupan binatang di sana tidak terganggu. Kemudian manfaat peraturan di suatu tempat. Rudi ingin bermain bola di tepi pantai. Namun, ia tidak jadi bermain bola karena ramai. Hal tersebut termasuk menaati aturan tempat wisata. Ada aturan tentang memanfaatkan ruang di tempat wisata. Tempat wisata merupakan tempat umum. Kita harus berbagi ruang dengan pengunjung lain. Kita harus bisa menjaga kenyamanan tempat wisata. Bila terasa nyaman, berwisata akan lebih menyenangkan. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu menggunakan masker saat keluar rumah, serta jagalah kebersihan tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.